على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran adab, masuk ke muka surat 56. Kata beliau di sini Al-Wahdatus Salisah, yaitu juz yang ketiga. Di sini beliau akan membahas lima jenis adab. Yang pertama adabut thariq, adab di jalanan. Yang kedua adabul masjid, adab di masjid. Yang ketiga adabul halqah, adab di majelis ilmu. Yang keempat adabu talibil ilm, adab penuntut ilmu. Yang kelima al-adab ma'al mushaf, adab sama mushaf. Ketika kita sedang dengan mushaf, bagaimana cara bersikap kepada mushaf Al-Quran. Sekarang kita masuk ke muka surat 56. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsul awal adabut thariq. Pelajaran yang pertama adab-adab di jalan. Ana umitul adza anit thariq. Saya akan menghilangkan gangguan dari jalan. Baik. Apa contoh gangguan dari jalan? Oh ya, batu misalkan, iya, menghalang orang atau menghalang kereta atau apa ya? Ranting, iya betul. Boleh merusak kereta, merusak cat. Apalagi? Paku, betul. Oh iya, itu membahayakan kaki dan kendaraan. Apa? Tadi tunjuk jari. Apa? Kucing. Mungkinlah kita katakan gangguan di jalan. Mungkin membuat apa? Kita harus menepi atau menyingkir karena nggak tega untuk melanggar kucing. Atau kadang kucing memang entah bagaimana itu mungkin sudah tua, sengaja melompat bunuh diri seperti yang pernah Anda tengok. Bukan lari ke tepi, malah lari ke tengah sengaja. Ya akhirnya ya mati. Kita lihat dilanggar. Apalagi gangguan di jalan contohnya ya, bangkai-bangkai, betul. Iya, kadang tengok bangkai biawak perutnya di atas itu orang jadi mengeri juga kalau besar misalkan ya. Orang gangguan di jalan, iya, perompak di jalan itu boleh jadi. Naudzubillah, memang itu menghalang jalan jelak ya. Paku tadi sudah ya. Tak tahu. Meja, kenapa meja ada di tengah jalan? Hah? Iya, besi-besi, betul. Ya mungkin orang baling-baling apa di tengah jalan, ada baling meja juga. Mungkin. Iya. Kaca-kaca, betul. Oh iya, bahaya juga tuh. Iya. Cepat. Kayu ranting, itu tadi jadi satu. Iya, atau mungkin apa di jalan-jalan kaki biasa ada kulit pisang, itu membuat orang tergelincir. Ada lagi? Habis.
bom juga. Oh, ngeri hayalannya tuh. Ya mungkin kalau para teroris, para pengganas letak apa itu ranjau-ranjau di jalan, jelas ini membahayakan orang, mencelakakan orang, naudzubillah. Apapun yang merupakan gangguan yang menyebabkan lalu lintas atau perjalanan orang atau perjalanan kendaraan atau perjalanan hewan-hewan yang layak berjalan itu terganggu, maka ini dikatakan sebagai gangguan. Baik, kita lihat at-taqwim, penilaiannya. Soal hal tubaidu syauka wal hijarata minat tariq. Siapa yang mencoba menerjemahkan, mengartikan? Hal tubaidu syauk wal hijarah minat tariq. Ada yang mencoba menerjemah? Anak-anak tak ada yang mencoba. Tubaid apa arti tubaid? Baid ya. Ayo, tubaid itu berarti artinya apa? Syauk apa syauk? Syauk. Syauk siapa? Hatta syaukati yushakuha. Siapa yang ingat syauk? Pakai kaf bukan pakai qaf. Kalau qaf artinya kerinduan, tapi ini pakai kaf. Itu. Nah, ini kalau dikasih isyarat, insya Allah ada yang tunjuk jari ikut. Itu yang suka mencucuk kaki itu. Ya, bukan ya. Ayo duri, ayo syauk artinya adalah duri. Hijaroh, apa hijaroh? Ya, iya. Berarti siapa yang akan mengartikan ini ya? Bukan menjauhi, menjauhkan. Ya, adakah kamu akan menjauhkan duri? Iya, dan bebatuan. Iya, dari jalan, betul. Siapa yang menjawab ya? Ana ubah itu. Ubah itu apa? Apa? Kena angin, kah kena apa tuh? Muka suratnya lompat kemana? Hmm, iya, ada. Pegang baik-baik biar biar tak pusing-pusing itunya apa kertasnya tuh. Biar tahu di muka surat berapa kita sekarang. Ana ubaidu syauka wal hijarata minat thoriq. Saya akan menjauhkan duri-duri dan bebatuan dari jalan. Tayyib. Kita masuk ke muka surat Adar susani wa min adabit thoriq, dan termasuk dari adab-adab di jalan adalah ana amshi bisakinatin fit thoriq. Saya berjalan dengan tenang di jalanan. Bukan maksudnya berjalan dengan tenang itu kalau naik kereta cukup kelajuannya 5 km per jam. Bukan itu, nanti dapat horn dari belakang kita nanti. Tapi sesuai dengan keadaan. Kalau jalanannya adalah jalan kampung, tentunya jangan laju-laju. Kalau jalanannya memang jalan apa misalkan ya, highway itu, jalan-jalan yang besar, yang jalan antar negeri, jelas memang apa? Memang laju, mungkin sampai 110 misalkan, agar tidak menghalang kereta-kereta di belakang yang ingin berjalan dengan lebih laju. Tapi juga jangan berlebihan sehingga tidak mampu untuk mengawal setiringnya dan seterusnya. Dan juga termasuk dari sakinah dengan tenang, yaitu tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengejut. Baik mengejut itu ke kanan ataupun ke kiri, membahayakan orang. Terutama apa ya, yang motor-motor itu ya, kadang anak-anak muda itu yang entah sudah punya lesen belum, tak pakai helmet juga, langsung apa naik motornya laju-laju kanan kiri tanpa pakai isyarat kanan atau isyarat kiri. Nanti pengendara yang lain boleh terganggu, boleh tahu-tahu apa terkejut dan melanggar yang lain dan sebagainya. Ini membahayakan. Demikian pula kereta-kereta kalau mau ke kanan atau ke kiri memberikan isyarat, sehingga apa? Isyarat dengan masa yang cukup, bukan mengejut.
sehingga ke kanan dengan tenang atau memilih ke kiri juga dengan tenang. Orang yang di sekeliling juga tenang, mengetahui oh ini kereta mau kemana dan semacam itu. Toyib. Termasuk sakinah, ketenangan adalah ketika break, ketika apa itu memperlambat juga dengan perlahan-lahan agar yang di belakang tidak terkejut. Makanya baik pemerintah menyuruh untuk jarak antar kendaraan adalah berapa itu kira-kira ya, 5 kilometer pula, 5 meter, ayo 5 meter, agar tidak saling mencium buntut. Nah, nanti rusak buntut-buntutnya kalau mengejut, kalau terlalu dekat dan atau breaknya juga mengejut. Taib. Ini semua masuk ke dalam istilah berjalan dengan tenang. Adapun kalau jalan kaki ya memang dengan tenang, tidak melompat-lompat, tidak melanggar-langgar orang kanan kiri dan sebagainya. Berjalan dengan tenang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan para hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan tenang. Haun yaitu tenang, dengan sakinah, dengan ketawaduan, tidak menyombongkan, lakukan apa? Yaitu menyuruh orang menepi sementara dia sendiri yang menguasai jalan, tidak demikian. Baik. Kita baca catatan kakinya, bukan catatan kaki ya, penilaian. At-taqwim. As-su'al kaifa tamshi fit thariq. Nak nerjemah coba. Bagaimana kamu berjalan? Iya, di jalan. Siapa yang menjawab? Ada yang lain yang menjawab ya? Iya, anak amshi bitorik, anak amshi fitorik bisakinah. Iya, saya berjalan di jalanan itu dengan tenang. Baik. Sampai bahkan walaupun kita mendengar iqamat, maka jangan kita langsung lari-lari karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan apa itu? Alaikum bisakinah, fa innal birra laisa bil idha. Hendaknya kalian itu tenang, berjalan dengan tenang, karena yang namanya kebajikan itu bukan dengan ketergesa-gesaan, ya dengan gerakan yang laju-laju dan sebagainya. Juga Rasulullah mengatakan apa itu, idza uqimatis shalah fa'tuha wa antum tamshun wala ta'tuha wa antum tas'aun. Apabila sholat telah diiqamatkan, ya, sholat, maka datangilah dalam keadaan kalian berjalan, dan jangan kalian mendatanginya dengan tas'aun, yaitu berlari-lari. Tatkala Nabi mendengar ada suara jalabah, suara yang bising atau suara gaduh di belakang. Kenapa? Orang-orang ingin mengejar, mungkin mengejar takbiratul ihram atau mengejar amin atau mungkin mengejar ruku. Nah, Nabi menyuruh untuk jangan lari-lari, tapi berjalan dengan tenang. Baik. Fama adraktumuhu fasallu. Yang memang rukun yang kalian dapati, maka laksanakan sholat sesuai dengan rukun yang kalian dapati bersama imam itu. Wa ma fatakum fa'atimmu. Adapun rukun yang terluputkan maka sempurnakan. Sempurnakan nanti setelah salam, setelah imamnya salam. Intinya walaupun ini masalah yang sangat penting yaitu sholat, maka dilarang untuk kita tergesa-gesa. Tapi berjalan cepat boleh tidak? Boleh, yang penting tidak melanggar-langgar orang atau akhirnya menyebabkan jatuh sendiri. Kadang ada yang seperti itu di sebagian masjid, bukan di sini, di sebagian masjid, karena tergesa-gesa mau melepaskan slipernya agak sempit, akhirnya malah tidak lepas, akhirnya malah dia yang jatuh karena ingin masuk ke masjid dengan terlalu cepat. Baik, ada juga yang malah akhirnya slipernya terlempar, ada yang malah slipernya akhirnya entah masuk kemana, satu di sini, satu di sana. Itu karena ketidaktenangan di dalam mendatangi sholat. Nah, Nabi menyuruh untuk datang dengan tenang, dengan baik, menghadap Allah dengan cara yang baik. Baik, kemudian yang kedua, hal tatamayalu. Wah, ini jelas sangat susah untuk anak-anak ya. Idza masyaita fit thariq. At-tamayul yaitu berjalan dengan goyang. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Adabus Syar'iyyah punya Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, yaitu bergoyang badan atau dadanya goyang kanan kiri kanan kiri. Itu pun kita boleh bayangkan ya, yaitu gaya orang yang sombong, seakan-akan dadanya itu ditonjolkan ke depan, kanan kiri kanan kiri. Ini dikatakan tamayul, yaitu berjalan dengan angkuh, berjalan dengan kesombongan. Tayyib.
Allah Ta'ala mengatakan wala tamshi fil ardi maraha innaka lang tahriqal arda walang tablughal jibala tula. Jangan kalian berjalan di bumi dengan angkuh. Kata para mufassirin yaitu berjalan dengan badan digoyangkan ke kanan ke kiri, dada digoyangkan ke kanan ke kiri, kata para mufassirin. Kenapa tidak boleh seperti itu? Innaka lang tahriqal ard. Sesungguhnya engkau tidak mampu menembus bumi. Jangankan menembus bumi, apa itu memukul kayu aja tangan kita yang sakit. Bagaimana? Walang tablughal jibala tula, dan engkau tidak akan mampu mencapai ketinggian gunung-gunung. Yaitu kita manusia lemah, manusia kecil, tidak mampu untuk setinggi gunung dan tidak pula mampu untuk menembus tanah. Menembus tanah pun setengah mati. Sekedar menggali sumur pun perlu bantuan teman lain dan seterusnya. Maka tidak layak untuk menyombongkan diri tatkala berjalan. Ini tafsir yang pertama, tamayul, yaitu menggoyangkan badan sebagai orang yang sombong. Yang kedua dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab adab juga, yaitu tamayul yang berlebihan, yang seperti apa? Seperti seorang wanita kalau berjalan. Nah, ini laki-laki dilarang seperti itu, termasuk tasyabuh bin nisa. Gaya entah gimana cara kita bayangkan, yaitu seperti apa? Gaya mutakassiron, kata para ahli adab, seperti gaya yang lembek-lembek, gaya yang ya seperti gaya perempuan. Tahu-tahu kena kayu sakit, aduh, padahal laki-laki tak boleh seperti itu. Sakit-sakit, tapi apa, dengan suara yang gagah, dengan suara yang berwibawa, bukan seperti seorang wanita yang bermanja-manja. Wanita layak memang manja, wanita kalau nggak manja malah kita takut, apa ini. Tapi laki-laki tidak seperti itu. Laki-laki adalah pahlawan, bukan bergaya manja-manja, terlalu bergaya seperti seorang yang layak untuk memiliki sifat tadi. Ini tamayul yang berlebihan menyebabkan seorang lelaki keluar dari rujuliyah, yaitu apa? Sifat kelaki-lakian. Baik. Untuk yang seterusnya ini sama ya, masih pembahasan itu. Kita masuk ke muka surat 58. Qal ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, wa min adabit thariq, termasuk dari adab-adab di jalan, ana altafitu yaminan wa shimalan idza aradtu an aqta'a tariqas sayyarat. Saya akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Maksudnya ya ke kanan ya ke kiri, jangan hanya ke satu arah. Apabila saya ingin melintasi jalan dari kendaraan, jalan dari kereta. Ingin apa? Ingin menyeberang misalkan, atau ingin memotong jalan dari suatu kendaraan. Misalkan di depan kita, kalau kita sudah memandu, punya lisensi, di depan kita mungkin ada apa misalkan ya, ada backhoe atau ada lori. Nah, kita sebelum memotong kendaraan dia, bahaya Indonesia nanti memahaminya, memotong tuh sakti sangat dipotong. Maksudnya adalah apa itu? Menyalip. Nah, sebelum kita mendahului dia, kita lihat di sebelah kanan aman atau tidak. Terutama kalau jalanannya adalah dua arah, ya dua hala. Atau ketika kita hendak melewat dari sebelah kanan, di belakang kita ada kendaraan yang tengah melaju sangat dekat atau tidak. Jadi perlu dilihat ke kanan ke kirinya, perlu dilihat. Intinya sebelum kita merubah situasi, sebelum kita merubah posisi, kita lihat apakah aman untuk melakukan itu ke kanan dan ke kiri, dan juga memberikan isyarat agar orang yang di belakang kita juga mengetahui kita ingin kemana atau apa. Tayyib. Ini demi menjaga keselamatan. Baik itu kendaraan ataupun kadang hewan. Kalau ada lambang apa itu, biasanya itu lambang lembu, kita tengok-tengok kanan kiri, atau lambang monyet, kadang-kadang monyet melintas, atau kadang di sebagian tempat di apa namanya itu, hutan simpanan ada gambar harimau, kita harus tengok-tengok juga itu, atau gajah. Agar tidak membahayakan gajah atau membahayakan kendaraan kita sendiri. Jadi lihat baik-baik. Cuma apa ya, jangan terlalu tengok ke kanan lama-lama, tengok ke kiri lama-lama, nanti bahaya. Ana pernah dulu waktu masih muda, masih di university dulu, sering-sering dikritik kalau naik motor selalu tengoknya ke depan terus. Lihatlah kanan, lihatlah kiri, barangkali ada apa. Ya sudah, waktu anak praktekkan, oh ternyata
sedap juga pemandangan di kanan, sedap juga pemandangan di kiri. Tahu-tahu apa? Di depan ada kereta sedang parking. Wah, terlanggar. Akhirnya pulang, Umi bebel-bebel lagi, marah-marah. Ya memang tengok kanan kiri, tapi janganlah lama-lama. Ketahuan jarang naik motor. Tapi sesuai keperluan, tidak berlebihan. Kita baca takwimnya. Soal yang pertama, hal taltafitu yaminan wa shimalan indama taqta'ut tariq. Siapa yang mencoba menerjemah? Ya, Mukbil. Hal taltafitu. Adakah kamu taltafit? Mana tidaknya? Ya, adakah kamu menoleh ke kanan dan ke kiri? Indama ketika, ya ketika hendak menyeberangi jalan, melintasi jalan. Ini salah satu makna taqta' yaitu menyeberangi. Terkadang taqta' yaitu tadi, yaitu apa? Melewati kendaraan yang lain. Misalkan ya terjemah ya, maknanya jawabannya Naam ana ta menjadi a. Ana altafitu yaminan wasimalan indama ta menjadi apa? Ak. Taut. Ewa, dilatih baca terus, banyak 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 baca. Saya menoleh ke kanan dan ke kiri tatkala hendak melintasi jalan. Nah, yang kedua, hal taziru hatta takhluwat tariqu minas sayyarat. Siapa yang mencoba menerjemahkan ini? Taziru, apa arti taziru? Tazir ya. Menunggu. Kalau takhlu apa takhlu? Khala yakhlu. Khalat takhlu. Khalwat, apa arti khalwat? Khalwat. Apa arti khalwat? Ada ikhtilat, ada khalwat. Khalwat itu apa khalwat? Iya, bersepi-sepi, bersendirian. Berarti takhlu apa takhlu? Takhlu torik. Iya, jalanan sepi. Berarti siapa yang akan menerjemah nomor 2 ini? Ya, boleh coba. Adakah kamu menunggu hatta sehingga takhluwat torik? Iya, jalanan itu sepi. Torik sebagai fa'ilnya. Jalanan itu sepi, kosong. Iya, dari kereta. Yang lain coba siapa yang menjawab? Tadi sudah jawab lah. Saya bising. Saya teriak-teriak. Yang kita coba yang lain ada yang mencoba menjawab. Atau bahkan apa? Ada kereta, tak ada kereta, saya tak akan melintas. Saya takut, Ustadz. Misalkan. Ya nggak apa, cari aman. Kalau masih khawatir lebih selamat. Oh ya, coba Adam. Naam. Ana angtaziru hatta. Kalau itu tarik sebagai fa'il, jadi tetap tak berubah, bukan saya. Iya, takhluwat tariq minas sayyarat. Apa maknanya? Iya, ya, saya menunggu sehingga jalan itu sepi. Iya, dari kereta. Kalau saya kebal, nggak apa, ada kereta tak ada kereta, saya tetap melintas saja. Ya jangan, kasihan kereta orang lain kalau engkau kebal. Kalau kebal. Nah, kalau tak kebal, kasihan hospital nanti apa? Nanti dokter-dokter tambah sibuk gara-gara kita. Jangan kereta kebal yang melintas. Tengok keadaan. Wallahu a'lam.